Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Mau saya di hari tua kita 50-an nih, kita udah usianya 60-50. Mau saya, Bapak dan Ibu jangan ngandelin anak sama mantu. Di hari tua kalau bisa kita ngasih. Nih anak modalin warung, nih anak modalin dagang, nih mantu beliin apa, nih keponakan kita kasih, nih kita kasih. Nah mau saya, usia kita kan udah lolita. Artinya apa? Lolos 50 tahun. Nah maunya saya Pak, bisa gak Bapak dan Ibu yakinnya harus tingkat dewa. Kenapa harus tingkat dewa? Karena ini ilmu gak ada di tempat lain. Bangun jam 00. Nggak ada yang menyarankan bangun jam 00. Berarti kita harus yakin. Habis bangun senyum. Mana ada orang bangun senyum. Di mana-mana orang bangun langsung ke toilet. Hah? Langsung buka HP. Ini kita nggak boleh, harus senyum dulu. Bangun jam 00 habis senyum. Di mana-mana kan nggak ada yang mandi. Kita wajib mandi. Habis mandi wajib tahajud. Di mana-mana habis tahajud, iya, kita baca Quran. Nah, maunya saya coba ilmu RDAY yang tidak ada di tempat lain, kita yakini bahwa ini emang ini jalannya Allah nih. Ini jalannya Allah. Nah, kedua maunya saya, Bapak dan Ibu jadi perwakilannya RDAY. Jadi RDAY ini kita pusatnya. Bapak dan Ibu cabangnya, misalkan mbaknya di Kemayoran. Cabangnya RDAY di Kemayoran. Jadi mbaknya meraktekin, buktiin terkabul. Nah kecuali kalau ada tamu yang parah, rujuk dah ke kita, ke RDAY pusat. Gitu. Ini kan enggak. Bapak dan Ibu yang ada isinya, kapan ya saya terkabul, kapan ya. Karena Ibu baru meraktekin ilmu RDAY sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau udah lama ngegelinding sendiri. Kenapa Abdurrahman bin Auf kok bisa khatam Quran? Karena dia udah biasa. Kenapa imam siapa yang 2 kali khatam semalam? Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Kok dia bisa? Karena dia udah biasa. Nah Bapak dan Ibu nanti juga biasa. Karena ini kan baru. Baru ketemu saya aja baru berapa kali pertemuan. Ayo praktekin. Ayo. Saya mau Bapak dan Ibu perwakilannya RDAY di tempatnya Bapak dan Ibu. Yang di Majalengka, yang di Subang, yang di Garut, buktiin bahwa saya tidak bekerja, bahwa saya tidak usaha, tapi saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Begitu, buktiin. Memang semua orang ragu dengan ilmunya Allah ini. Maaf Haji, kalau kencing manis. Bos, lo duduk sini bos. Apa bos? Ini kan lo nggak kesorot juga duduk sini. Duduk sini nggak kesorot lo. Apa? Kencing manis Pak Haji udah sembuh tapi kamu lagi nggak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya 540, sekarang turun Pak Haji. Nggak mungkin. Nggak kamu lagi? Nggak. Semalam dia. Nah mau saya Pak, nanti diceritain agak cepat bos. Jangan lemot. Cepat bos. Ada orang yang bekerja, ada hasil, makan anggur. Ada yang nggak bekerja, juga makan anggur. Gurunya sama muridnya, coba cerita. Oh ya, jadi ada 2 pilihan rezeki. Ada yang harus bekerja dan ada yang terima saja. Ada namanya Imam Syafi'i, gurunya Imam Maliki. Imam Syafi'i pendapatnya, pemikirannya bahwa untuk mendapatkan hasil uang itu harus dengan
jerih payah, Harus bekerja. Harus berbuat. Tetapi kalau gurunya Imam Maliki boleh begitu, tapi tidak harus. Maka berbeda pandangan. Maka Imam Syafi'i jalan nyari kerja, nyari pembuktian bahwa bekerja tuh benar. Akhirnya ada orang yang panen Anggur. maka dia membantu panen anggur. Dapatlah dia upah. Menguatkan pendapat saya ini, bahwa saya untuk mendapatkan anggur harus bekerja. Dengan bekerja jerih payah, keluar keringat, kepanasan, saya dapat anggur. Dibawalah ke gurunya. Syekh, ini tadi saya bekerja. Di garis bawahi, ngomongnya dimantapkan. Saya tadi bekerja untuk membenarkan bahwa untuk mendapatkan kurma ini, anggur ini harus dengan bekerja. Akhirnya maksudnya mau mempermalukan lah istilah kasarnya. Tetapi Imam Malik dengan tenangnya tersenyum. Tahu maksudnya, kata-kata itu dia tahu. Alhamdulillah, saya tadi mikir, baru ngucap bahwa saya kalau siang begini makan anggur, enak kali ya. Kamu datang bawa anggur. Makanlah Imam Maliki. Anggurnya dimakan. Yang dapat rezeki, dua-duanya dapat. Dua-duanya. Yang duduk nggak kemana-mana Imam Maliki, tapi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Karena ini pasti dikasihkan ke gurunya semua. Dia malu kalau mau bawa lagi. Itu. Jadi pilihan. Kalau kita yakin, harus yakin. Seperti yakinnya orang yang pergi ke gunung, pergi ke hutan, pergi ke kuburan, pergi ke laut. Nyari apa? Hah? Pesugihan. Nyari uang dengan keyakinan, dengan syarat yang berat. Berlayar cari uang. Dagang cari uang. Kerja di kantor cari uang. Ya. Bikin kue cari uang. Dagang gorengan cari uang. Boleh. Tapi ada yang tidak usah meraktekin itu semua. Tapi dengan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sholat tobat 68 kali, dan berdoanya nggak ngeluh. Terima kasih Allah. Sekarang penghasilan saya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Terima kasih Allah. Setiap hari begitu aja 10 miliar. Apa Pak Haji dasarnya? Itu tadi Imam Maliki dia cuma ngajar ngaji, duduk dan bermuhajat. Duduk aja ngajarin ngaji. Santri-santrinya, anggur datang sendiri. Kata perkebunan anggur, pemilik kebun anggur, tolong dong titip buat kiai kamu nih anggur. Dibawain lah tuh anggurnya. Sementara si karyawan itu, Imam Syafi'i, iya, itu muridnya, iya, harus beli anggurnya kalau mau bawa pulang. Nah dia buktiin sama kiainya, nih gue kerja gue bisa beli anggur buat lu. Lah ini gue nggak kerja juga makan anggur sama lu. Jadi maunya saya Pak, Bapak mau milih yang mana? Kalau saya mah milih duduk di sini. Ngajarin ibu dan bapak. Duit datang sendiri. Mobil Alphard. Mobil Robicon. Mobil Hammer. Bapak dan ibu kerja Grab. Ya elah. Grab. Aduh Grab. Iya. Kadang enggak saya Mercy. Tapi bus Mercy. Kalau enggak bus Hyundai. Apuh. Gua nggak mau. Kita balik
Tapi ini cocoknya buat siapa Pak Haji? Ya buat kita para lolita dan jelita. Kalau buat umur 20 tahun mungkin kita nerangin kita dibilang gila. Makanya saya ngajarin yang lolita aja nih. Lolos 50 tahun. Ini kan lolita. Sama jelita, ada kan jelita ya. Nah makanya nanti kita keluar dari sini bikin 2 grup. Lolita dan jelita. Jelita masuk ke kameramen Om Regi. Lolita masuk kameramen Pak Nur. Gitu. Nah mau saya Bu, usia kita udah 50-an ke atas. Saya maunya duit ngejar ibu dan ngejar bapak. Saya nggak mau bapak ngejar duit. Saya nggak mau ibu ngejar duit. Capek Bu. Usia kita udah 50-an. Bisa? Jadi praktekin ilmu itu. Ulangi lagi. Biar tambah semangat. Agak keras. Soalnya ini agak budak nih. Lolita setengah budak. Maklumlah kupingnya kopong. Bapak sekalian, ini terkait dengan terutama dengan keyakinan, kemantapan, yakin punya moto. Seperti motonya orang yang cari penguat. Orang yang cari penguat. Paham maksudnya? Ya, cari penguat. Mau tahu motonya? Yang tadi sudah tak sampaikan. Motonya luar biasa. Dengerin. Motonya. Kita mempraktekinya juga harus seperti dia. Dia yang berserikat, bekerja sama dengan setan saja, yakinnya seperti itu, nanti mesti ada yang paham. Bahasanya apa? Keyakinannya mereka. Daripada hidup sengsara, dihina sama tetangga dan mertua, dihina sama saudara, lebih baik hidup kaya raya dimakan setan. Dimakan apa? Nah, orang bilang kan kata nyupang moja. Iya. Moja setan. Oh ya moja. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwisanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.